Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Al-Majri dengan NIM 2130101035. Tujuan saya membuat video podcast ini adalah untuk memenuhi persyaratan dari tugas mata kuliah literasi kitab standar. Jadi di sini saya menghadirkan narasumber yang nantinya akan membacakan sebuah kitab di hadapan kita. Namun sebelum narasumber membacakan kitab, kita minta perkenalan terlebih dahulu pada narasumber. Bersilakan. Ya baik, terima kasih atas Bang Fadli yang telah memberikan kesempatannya kepada saya. Perkenalkan, nama saya Panca Putra. Saya berasal dari Batu Sangkar. Saya alumni Pondok Pesantren Nurul Yakin Dengaringan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bang Fadli tadi, beliau meminta saya untuk membaca kitab Ihya Ulumuddin. Ya, insya Allah saya akan membacakannya sedikit pembahasan yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Baik, terima kasih. Mungkin itu perkenalan dari narasumber kita. Selanjutnya kita minta kepada narasumber untuk membacakan kitab yang berjudul Ihya Ulumuddin karangan dari Imam Al-Ghazali. Untuk mempersingkat waktu, kepada narasumber kita persilahkan untuk membacakan. Gini Bang, sebelum kita membaca kitab atau membaca isi kitab tersebut, alangkah baiknya kita dulu mengirim Al-Fatihah kepada pengarang. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari nanti berkah dan dapat diamalkan dapat diamalkan oleh kita dan masyarakat lainnya. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul khairu ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ana akan membacakan kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali yang berjudul Kitab Adabil Aqli. Sebelum Ana masuk ke pembagian pertama, sebelum masuk ke qismul awal, yaitu adab sebelum makan, Ana pengen menjelaskan ada apa dengan makanan gitu. Makanan kok termasuk salah satu judul yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Karena di sini Imam Al-Ghazali di muqaddimah beliau menjelaskan fa inna maqasida dzawil albab liqa'ullahi ta'ala fi darit tawab. Dzawil albab artinya adalah orang yang mempunyai akal. Orang yang mempunyai akal ini tujuannya satu, yaitu bertemu dengan Allah pada hari akhirat nantinya. Itu tujuan orang berakal. Orang berakal nggak ada tujuan dunia, nggak ada tujuan yang lain. Tapi tujuan orang yang berakal itu satu, liqa'ullahi ta'ala, bertemu dengan Allah Ta'ala fi darit tawab, kampung akhirat nantinya. Wala tariqa ilal wusuli liqa'illahi illa bil ilmi wal amal. Wala tariqa, tidak ada jalan ilal wusuli, untuk sampai liqa'illahi ta'ala, untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, tidak ada jalannya. Tidak ada jalannya illa bil ilmi wal amal, kecuali dengan ilmu dan amal. Ilmu dan amal ini talazum, wajib keduanya ini. Wajib sejalan. Oh, kalau banyak ilmu amal ada percuma Bang. Percuma itu ibaratkan kece urang pepatah atau kata-kata ulama, ilmu tanpa amal ibaratkan pohon tanpa buah. Ada arti. Begitupun sebaliknya. Oh, kau pengen beramal ilmu nak tuh, wah itu percuma kan. Percuma rasanya kita. Yo, ibaratnya lah, kau menggalih. Ada menggalih kitab lah. Diagen de orang piti 100. Kitab ku 50. Barale yang harus awak balian piti orang tu.
itu adu ilmunya. Nah di sini ada ilmu matematik, tambah kurang-kurang kali itu ilmu, itu harus adu ilmu. Nah kalau lah dapat dawa ilmu itu awak tahu barale piti orang tuh nama balian, oh berarti ku 50 deh gua. Iya. Lanjut, wala tumakinul muwadhabatu alaihima illa bisalamatil badani. Ilmu dan amal itu kan tidak akan tertera dengan baik kalau badan indah Sehat. Intinya kalau badan sehat, insya Allah ilmu dan amal akan tertera dengan baik. Iya. Nah itu makanya sebagian ulama para salaf disitu dijelaskan, famin hadzal wajhi qala ba'd as-salafis shalihin innal akla minad jin. Beliau mereka menjelaskan makananku termasuk bagian dari agama. Iya. Nah itu makanya jangan menyepelekan akal makanan. Iya. Itu sangat penting itu untuk kesehatan badan awak dan badan awak untuk mencari ilmu dan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah itu sedikit mukadimah lah sebelum mau masuk ke baru intinya. Nah sekarang masuk ke baru intinya. Di situ kok ada judul yang dibuat di Imam Al-Ghazali, Qismul Awal, pembagian pertama fil adabi, tentang adab allati tataqaddamu alal akli wa hiya sab'ah. Adab sebelum makan dan itu ada 7. Ada 7 Bang. Ya mungkin enggak mungkin bahas adunya Bang Beliau bahas C atau 2. Saya lihat waktu itu. Pertama al-awwalu ayyakuna ta'amu ba'da kaunihi halalan fi nafsihi thayyiban fi jihati maksibihi. Pertama adab sebelum makan itu adalah makanannya, keadaan makanan itu harus halal. Berarti halal pendapatannya itu, Bang. Alulai, kok halal zat makanannya. Contoh, mau nasi halal enggak? Halal. Babi zatnya apa? Haram. Berarti babi enggak boleh tuh. Pokoknya zatnya halal. Harus perhatikan itu. Yang kedua, thayyiban fi jihati maksibihi. Baik dari hasil awak mendapatkan perkara tersebut, usahanya itu baik, thayyiban. Pendapatan dari makanan tersebut harus halal loh. Harus baik loh. Oh, mohon maaf. Gini, orang maunya itu tarik kecil frustasi tebaan atau tahu nak orang mendapatkan piti halal nak, tapi cara mendapatnya kadang dengan cara yang tidak halal. Contoh maisir, menjudi. Iya, judian kok. Banyak lah dari segala macam. Muwafiqan lisunnati yang maksud kok usaha untuk mencari perkara makanan itu harus kok dapet bukan kok dapet ya, tapi muwafiqan lisunnah, harus sesuai dengan sunnah yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW. Nah lanjut, wal war'u lam yaktasib bisababin makruhin fi syar'i. Warak jadi awak berusaha itu jangan ada unsur-unsur makruh. Memang di dalam definisi makruh itu kalau dipabue dapat, kalau berenggan dapat pahala. Itu makruh kan? Tetapi kini awak membahas kitab Ihya Ulumuddin, makruh jangan sampai dilakukan. Inilah yang dinamakan dengan tasawuf, warak. Warak itu hati-hati, jangankan yang apa namanya itu ya, yang haram, yang syubhat jo indah amur nyo melakukan. Pokoknya harus halal nih, halal. Tuh. Wala bihukmin hawa wa mudahanatin fid din. Tidak ada hukum atau unsur-unsur keinginan nafsu. Oh, pajakku banyak betinya. Dari awak saking banyak pasu wah kita banyak betinya. Jadi yang haram pun tak kerajuan awak. Yang dihalalkan ya apa sekali. Kan banyak orang di sini. Nah, di situ malai wa mudahanatin fid dinin. Jadi siapa? Nah, itulah Bang namanya inti dari adab sebelum makan bagian pertama. Kini masuk kepada bagian yang kedua. Yang kedua dari kitab Adabul Akal
Yang kedua adalah ghuslul yad. Ghuslul yad. Kalau mandi, kalau ghus membasuh. Ada niat mandi wajib mah. Nawaitul ghuslah, mandi kan. Hati-hati di sini. Membasuh tangan. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al wudu'u qabla ta'ami yanfil faqra wa ba'dahu yanfil lamam. Berwudu sebelum makan itu dapat menafikan mentidakadakan atau menghilangkan al-faqra, kefakiran. Atau dan wa ba'dahu, berwudu setelah makan yanfil lamam, dapat menghilangkan gila kecil. Sinan. Mbak Rasulullah tadi yang kedua yang termasuk adab makan adalah membasuh tangan. Kini Rasulullah langsung bersabda wudu bukan membasuh tangan. Iya. Karena apa? Dalam wudu itu ada basuh tangan. Iya. Aku nyari sini. Balik. Jeda bang. Lanjut. Wali anal yada la takhlu an lausin fi ta'atil a'mali. Karena tangan wako bang, bako disunahkan membasuh tangan sebelum makan. Karena tangan wako indak sunyi loh bang, dari kotoran. Iya. Dari kuman-kuman. Dari kuman-kuman segala macam. Yo selain awak membahas tentang hadis tentang kaji tentang ilmu dari ilmu kedokteran dulu kan banyak kuman-kuman yang ada di tangan awak. Iya, betul. Nah, oleh karena itu disunahkan untuk membasuh tangan. Faghusluha aqrabu ila nadhafati wan nazahati. Membasuh tangan itu adalah bagian cenderung lebih hampir kepada nadhafah, kebersihan. An-nadhafah wali annal akla li qasdil isti'anati, dan tujuan untuk membasuh tangan itu adalah al-isti'anatu, meminta bantuan, ala dini ibadah, meminta bantuan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Coba jadi dulu bang. Li annal akla li qasdil isti'anati ala dini ibadah. Makan kalau bertujuan minta tolong terhadap agama itu merupakan satu ibadah. Iya. Ibadat ya. Itulah penjelasan yang kedua dari adab sebelum makan. Berarti itulah pentingnya mencuci tangan sebelum makan. Penting bang. Walaupun anak mau nyoba bukan walaupun sih banyak orang kini mengecek tuh Langsung tangan. Awak kini kok nak pakai ilmu dokter dong. Itu bukan ilmu dokter. Aduh dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Bahkan itu Rasulullah SAW pun menjelaskan wudu itu kan bagian dari kebersihan. Iya, betul. Nah, salah satu di anggota badan yang untuk berwudu adalah tangan yang bersih. Nah, itulah sekian. Jadi sekarang anak bahas lagi. Tolong uraikan qaidnya bang. Dari beberapa kitab yang telah dibaca tadi itu kan membacakan beberapa qaid mungkin. Ya, qaid. Kalau qaid membahas ini kan nahwu dan saraf ya bang. Iya. Mau saraf. Insyaallah saya akan mencoba sebisa mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lafaz judulnya Al-qismul awwalu fil adabi allati tataqaddamu 'alal akli wa hiya sab'atun. Al-qismu marfu' bid dhammah, dirafakkan dengan dhammah karena isim mufrad sebagai mubtada. Al-awwalu marfu' bid dhammah aidan, dirafakkan juga dengan dhammah karena isim mufrad sebagai naat daripada al-qism. Gitu. Lanjut, fi huruf jar mubni ala sukun. Majrurnya adalah al-adabi.
adabi makhfud bil kasrah dikhafatkan dengan kasrah karena jamak taksir, mufradnya adalah adabun tanpa alif dan al adabi ini sebagai majrur dari fi. Allati isim mausul mabni ala sukun tataqaddamu fi'il mudhari' marfu' bid dhammah karena fi'il wahid itu adalah fi'il yang tidak berhubungan dengan nun. Itu ada 5 fi'il wahid kalau dijadikan pertama risiko yang yaf'ulu, yang kedua taf'ulu, yang ketiga taf'ulu, yang keempat af'ulu, yang kelima naf'ulu. Nah, tataqaddamu itu berada di jari manis paling bawah. Tampe dari tataqaddamu itu adalah mufrad muannasah ghaibah. Fa'ilnya adalah dhamir yang tersembunyi di tataqaddamu. Jadi fa'il itu terbagi dua, ada zahir, ada mudmar. Kini tataqaddamu itu adalah fa'ilnya merupakan mudmar, tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Yaitu isim dhamir rafa' yang disebut adalah hiya. Ada isim dhamir rafa' yang wafal wa humahum yang mahunna hiya yang tersembunyi disebut. Alal akli jar dan majrur ala huruf khafat mabni ala sukun al akli marfa' makhfud bil kasrah atau dikhafatkan dengan kasrah karena isim mufrad sebagai majrur daripada ala. Wa huruf ibtida mabni ala fathah iya isim dhamir rafa' mabni ala fathah karena isim dhamir itu merupakan salah satu isim yang dibina, bukan isim yang di-i'rab. Iya. Mahalnya ia bertempat atau berposisi pada mahal rafa sebagai mubtada, sab'atun ismun adab marfa' bid dhammah sebagai kabar mubtada daripada ia. Ya. Lah. Terima kasih kita ucapkan kepada narasumber. Masya Allah, begitu jelas penjelasan yang diberikan oleh narasumber sehingga kita dapat mengerti dari kitab yang telah dibacakan oleh narasumber tadi. Mungkin hanya itu pembacaan kitab dari narasumber. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya kepada kita. Ya, afwan, sama-sama. Semoga bermanfaat ilmu yang telah narasumber berikan tadi, terutama bagi saya sebagai audiens atau pendengar, kemudian bagi orang-orang yang melihat video podcast kali ini. Mungkin hanya itu. Kita tutup dengan membacakan dulu bang. Ada sebelum diakhiri bang, ada penyampaian sakit dari Ambo. Seandainya ada salah Ambo dan semenjak Ambo mengecek sampai detik iko, kok ada salah kecek pertama atau salah menyurahkan kitab yang Ambo baca tadi, salah menyurahkan atau salah menjelaskan Ambo, tolong bagi yang menonton dikoreksi dan Ambo minta maaf karena Ambo masih belajar. Ya, betul. Ya sedikitnya. Mungkin hanya itu pembacaan kitab pada hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim.